Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sasaki Kwinahila dengan NIM D1A022126. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu amicus curiae. Jadi, apa sih itu amicus curiae? Amicus curiae adalah masukan atau pendapat hukum dari pihak eksternal yang berasal dari individu atau organisasi yang tidak termasuk sebagai pihak yang berperkara, tetapi memiliki kepentingan tidak langsung atau perhatian terhadap perkara tersebut. Pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara ini memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan, akan tetapi keterlibatan pihak yang merasa berkepentingan ini hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan ataupun memaksa hakim. Amicus curiae ini juga dapat disebut sebagai sebuah mekanisme yang dimana pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan dasar pertimbangan hakim. Nah, amicus curiae dalam pembuktian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim yang dimana hal ini mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianut Indonesia bahwa dalam pembuktian diperlukan adanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana selain ketersediaan alat bukti. Keyakinan hakim haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang rasional, yang dimana dalam konteks ini amicus curiae digunakan untuk membantu hakim membuat pertimbangan-pertimbangan sebelum putusan pidana dijatuhkan. Maka kekuatan pembuktian amicus curiae terletak pada keyakinan hakim itu sendiri dalam menilai kasus. Hakim menilainya secara faktual disertai tolak ukur relevansi dari amicus curiae yang diajukan terhadap perkara tersebut. Jadi, siapa saja sih yang bisa mengajukan amicus curiae ini? Amicus curiae bisa diajukan baik oleh individu maupun organisasi yang berkepentingan terhadap suatu perkara, yang dimana ada 3 kemungkinan kepentingan pihak amicus curiae terhadap perkara yang sedang diperiksa atau dipertimbangkan oleh hakim. Yang pertama, untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya, yang dimana hal ini disebabkan putusan tersebut mempengaruhi kepentingannya atau kelompok yang diwakilinya terlepas dari kepentingan pada pihak yang berperkara. Pihak amicus curiae berusaha agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada pihak yang berperkara. Kedua, kepentingan salah satu pihak dalam perkara, yang dimana pihak amicus curiae membantu menguatkan argumennya agar pengadilan memiliki keyakinan memenangkan pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya. Yang ketiga, untuk kepentingan umum, yang dimana sahabat pengadilan atau amicus curiae ini dalam hal ini memberikan keterangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut. Jadi, apa sih yang dapat melandasi amicus curiae ini? Secara umum, landasan hukum yang dikaitkan sebagai dasar penerimaan konsep amicus curiae di Indonesia adalah Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana isinya menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dasar hukum penerimaan amicus curiae dapat dilihat pada pasal 180 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menyatakan dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, maka hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Begitulah dasar hukum adanya amicus curiae itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.